of my time. I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Terima kasih MPD Bungur Sari Bantarsari 02. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Untuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak ghibah. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Udah kan? Tadi katanya mau pulang. Ya udah aku pergi. Hati-hati. Dah. Kalian pasti sering dengar kata wakaf kan? Atau bahkan pernah melihat sebidang tanah atau masjid dengan papan tulisan, di tanah ini adalah tanah wakaf. Salah satu bentuk harta yang manfaatnya besar dan paling umum untuk disedekahkan bagi kepentingan umum adalah tanah. Tanah dapat dipergunakan untuk membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun urang napakuran kana diri yen aya tilu kagorengan nu aya dina diri urang. Hiji kagorengan nu sumber tina nafsu, tina syahwat, tina hayangna kaindahan duniawi.
Karena hayang nadahare nu ngareunah anu viral jeung sabangsana, hayangna pertikahan anu megah jeung sabangsana. Kadua aya kagorengan nu cicing dina jero hate anu nimbulkeun sifat takabur, hayang dipuji, hayang dieuleuh-euleuh ku batur, hayang kapangkatan, hayang jabatan anu luhur, melaan sagala dihalalkeun sok sanajan anu haram. Katiluna aya kaaiban atawa kacacadan ruh, nyatana sifatna hayang menang karomah, melaan ditayangan kamana-mana tapi syariat teu dijalankeun, bahkan teu saeutik nu ngaharepkeun hayang kawin jeung widadari isukan di surga, padahal eta lain tujuan ibadah kanu Maha Kawasa. Mudah-mudahan urang sadaya hilang sifat kacacadan eta, sangkan timbul kaabdian, sangkan timbul ibadah nu dibarengan kamakrifatan kadat nu Maha Kawasa. Wallahu a'lam bimuradi dina sarah kitab Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha meningkatkan ketaatan terhadap ajarannya. Manusia yang dilahirkan di alam dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah melahirkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak tahu mana yang putih, mana yang hitam. Tidak tahu mana yang senang, mana yang tidak senang. Tetapi di sisi lain bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang unik dan makhluk yang sempurna. Apa kesempurnaan manusia itu? Bahwa Allah memberikan potensi yang sangat berharga dalam diri manusia, yaitu akal. Sehingga dituntut kalau kita membaca Al-Quran, ada dalam Al-Quran kita sering membaca afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Sehingga potensi akal itu merupakan sebuah potensi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan apa akal itu? Dari hasil berpikir agar menjadikan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan menjadikan sam'a pendengaran, wal absor penglihatan, wal afidah hati, supaya kamu bersyukur. Bagaimana proses bersyukurnya? Agar menjadi pengetahuan bahwa Allah memberikan as-sam'a pendengaran. Dari mendengar kita bisa belajar, dari melihat kita bisa belajar, dari hati yang ada rasa sehingga kita belajar. Maka belajarlah dari apa yang kita dengar, apapun yang kita dengar. Apakah itu suara? Apakah itu dari makhluk Allah yang lain, upama seperti hewan? Bagaimana dalam kitab Ayyuhal Walad kalau tidak salah, belajarlah dari suara kokoknya ayam. Ayam jam 3 sudah bangun, dia sudah berzikir, sudah beristighfar. Kita belajar juga jam berapa kita bangun untuk berzikir, beristighfar, bertahajud. Itu dari apa yang kita dengar, tidak kelihatan ayamnya, tapi kita belajar dari apa yang kita dengar. Khudil hikmah walau min fahmil bahaim. Ambillah ilmu, ambillah hikmah walaupun dari mulut hewan itu. Yang kedua, wal absor. Belajar dari apa yang kita lihat. Ciptaan Allah sangatlah banyak. Dilihat sehingga menjadikan ilmu dalam akal kita. Wal afidah dan hati. Dalam hati ada rasa.
Belajar dari rasa. Rasa kecewa, rasa bahagia, rasa yang lainnya. Kita belajar dari sana. Dari kekecewaan kita belajar untuk bijaksana. Dari rasa senang kita belajar untuk bersyukur. Sehingga la'alakum tashkurun, supaya kau bersyukur itu supaya bisa memfungsikan potensi yang ada. Belajar dari sebuah kekecewaan. Kan ada pepatah mengatakan, daripada kecewa lebih baik kecewa, daripada ngewa lebih baik bersilaturahmi. Nah, artinya bahwa belajar dari kekecewaan, belajar dari rasa bahagia, belajar dari rasa itu sehingga menjadikan ilmu. Dari ilmu itu ada dalam akal, harus ditransfer kembali kepada hati. Hati itu sebagai penggerak. Sehingga Rasul mengatakan al-aqlu sirajul qalbi. Akal itu menjadi cahayanya hati. Sehingga andai kata hatinya dicahayai dengan ilmu yang ada pada akalnya, matanya bisa membaca dengan baik, telinganya bisa mendengar kebaikan, lisannya bisa berucap kebaikan, anggota badan seluruhnya bisa dipakai untuk kebaikan. Sehingga Imam Suyuti mengatakan wa haqiqatu syukri hiyal ibadah. Hakikatnya bersyukur itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hadis Rasul yang lain dikatakan inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhat jasadu kullu fa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya aqrabu. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segeruntul daging. Andai kata baik daging tersebut, maka baik dalam perilaku sehari-hari. Andai kata jelek daging tersebut, maka jelek dalam kehidupan sehari-hari. Ala wa hiya qalbu. Itu yang disebut dengan hati. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari tetap bersinar, bintang pun terus berpijar awan. Tergaulah kamu di saat engkau lelah bersandar.